Sobat Jajanan Negeri, Kabupaten Kebumen iki selain alamnya yang indah, pemudanya cantik dan ganteng, kulinernya juga enak-enak loh. Salah satunya jenis kue nopia yang bakal kita bikin iki. Nah, deloken sik bahan-bahane. Ada tepung terigu, tepung tapioka, susu bubuk, gula halus, kelapa, daun pandan, dan beberapa campuran kue seperti gula merah, garam, dan vanili. Nah, sekarang kita akan membuat olahan makanan khas Kebumen nih, yaitu kue nopia. Kue nopia berasal dari suku Tionghoa pada tahun 1800-an. Langsung aja kita buat yuk, bareng si Ayu dan Mbak Siti. Oke Mbak, si Ayu biar belajar bikin kue. Tolong dibantu diajari ya. Pertama, campurkan semua bahan dalam wadah besar. Aduk terus sampai adonannya kalis ya yuk. Bib, Iya, mana rewangnya aku? Kalau gue, mau kena piringnya? kabehan apa? Iya. Kalau sudah kalis, tambahkan pewarna makanan biar tambah keren kuenya. Kene Mbak Siti nyiapin unti atau isian kue nopia yang terdiri dari kelapa parut dan gula merah. Ini sih aku suka banget yo. Semua kue yang ada unsur kelapanya. Selain lebih gurih, parutan kelapa juga punya banyak khasiat. Di antaranya untuk kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi otak. Sementara untuk gula merahnya cukup diiris seperti biasa. Kalau wis beres, kene tak masak dulu isian kelapanya Mbak. Panaskan api, kemudian langsung saja tumis kelapanya dulu. Habis itu masukkan gula merah dan daun pandan sebagai penguat aroma. Langkah selanjutnya sih nyong paham bener ye. Kita masukkan isian kelapa ke dalam adonan yang sudah dibuat Ayu tadi toh. Ciri khas nopia yang ini iki, bulet dan sedikit besar. Nah, salah satu yang unik juga adalah cara ngukusnya iki loh. Pakai pasir kali. Yuk, minta tolong be, dikotnya kuenya sing wis dadi. Iya, Bib. Waduh, iki aromanya mesti nedo. Khas Kebumen lur. Pasir khusus ini dimasukkan ke dalam wajan dan dipanaskan sampai menguap. Kukus adonan kue nopia selama 20 menit aja yo. Apinya sedang wae, rasa besar-besar biar gak gosong bawahnya. Nah, wis mateng iki. Cantik yo. Ayo Mbak, kita icip-icip selagi hangat. Oke Bu, kue nopianya wis dadi. Cobain Mbak yuk. Yuk, cobain yuk. Mbak, cobain. Yuk, cobain yuk. Kue nopia khas Kebumen iki punya tekstur yang lebih legit dan empuk dari kue nopia di daerah lainnya. Cobain yuk rasanya yuk. Enak kok, Bib. Enak. Kayak bakpia, Bib ya? Nah, keluar iya ya, tapi yang kesini kan beda. Kalau nggak percaya, langsung baik bikin di rumah yo. Selamat makan. Mana sih, mana ada? Tinggal di desa menuntut kita untuk terus kreatif dan bersahabat dengan alam. Udara yang masih bersih, suasana asri khas pedesaan, bikin mengayuh sepeda serasa rekreasi singkat yang mengasihkan. Apalagi si Ayu iki. Saat kecil dulu, kita paling seneng yo keliling kampung naik sepeda bareng konco-konco.
Ngomong-ngomong masa kecil, aku jadi teringat sebuah kursi khas kampung yang terbuat dari bambu. Sip, bener banget. Namanya risban. Aku mau ngajak Ayu untuk datang ke tempat pembuatan risban di Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor. Arep disit ge. Kenapa? Arep disit ge. Di. Sekaligus ngambil bambu wulungnya di kebun bareng Pak Slamet dan Mas Eko, sang pengrajin risban. Masuk sebentar. Nang di bib ringe. Maksud boleh tuh pakai di situ, Pak. Untuk anak ya. Ndang berapa pakai? Ya, yuk. Mari yuk. Wes, pokoknya tenang aja yuk. Ada Pak Slamet dan putranya yang sudah puluhan tahun mencari bambu dan mengolah risban. Yuk, kita samperin wae yuk. Nah, ini dia nih, jenis bambu yang dipakai dalam pembuatan risban. Nggak sembarang bambu loh yuk. Iki namanya bambu wulung atau juga dikenal sebagai bambu hitam. Bambu jenis ini lebih kuat dan tegak dibanding jenis lainnya. Makanya cocok banget toh sebagai bahan pembuatan risban. Pak Slamet sudah memilih beberapa batang yang akan dipanen hari ini. Awas yuk, awas. Nanti kerubuhan batang bambu yuk. Yuk, kau bisa bersih ke ora? Iya, aku urung tahu. Harus nyoba, Pak. Ini jangan nih. Mak bisa. Nih, kamu bagian bersihin ranting dan bagian cabang bambunya wae yo, biar gak susah. Bambu jenis ini hanya tumbuh di daerah tropis. Hampir di seluruh Pulau Jawa banyak terdapat bambu jenis seperti ini. Nah, yang penting kalau mau ambil bambu jenis ini di kebun atau di hutan harus didampingi sama ahlinya yo. Soalnya di sekitar tanaman bambu wulung iki suka banyak ulo yo, alias ular. Emang sudah kok. Masuk. Awas ya. Ge, bambu bulung buk bib. Iya, Ge, kayak bambu ulung. Bedanya apa karo bambu lene? Kayak lebih kuat saka bambu lainnya. Bisa digawe apa bae ge? Geng kok digawe kerajinan kayak risban. Wes cukup iki beberapa bahan untuk dibuat risban. Tak bantu naikin yo ke gerobak. Sekarang bambu-bambu ini kita bawa ke rumah Pak Slamet yo, biar langsung dibuat di sana. Ayo dorong, mulai jalan yuk. Ya. Dorong. Yang penting semangat ye. Masa kalah sama Pak Slamet yang sudah berusia lanjut? Sampai juga di rumah Pak Slamet iki. Wah, di dalam rumahnya sudah banyak risban hasil pesanan pembeli dari berbagai daerah iki. Ada yang besar, sedang, hingga risban ukuran satu orang. Kalau sudah tahu kebutuhan bambu dan ukurannya sih enak yo, tinggal potong-potong sesuai ukuran. Dalam sebuah risban terbagi atas dua jenis bahan, yaitu bahan utama dan bahan penyangga. Kan orang ngomong-ngomong, aku kurang ngerti tempatnya kok. Aku keselan ya. Oh, aku kesel muter-muter. Ya usah nih, rawangnya aku ngelampas ya. Wis to yu, aja nesu. Mending bambuin ngamplas bambu yuk. Diamplas alias dihaluskan supaya bagian bersisik tajam bisa rata dan halus. Yuk, sampai sisi maning. Sana. Yang Arab? Iya. Ya. Yuk, datang sini ya. Iya. Pak, ngambil dipakan ya. Oke. Tapi dokna. Kemudian Pak caranya. Ya, dia tiga baki deh. Ya. 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 Ini. Nah, berhubung sudah ada rangka risban yang sudah setengah jadi, kita tinggal masang yuk beberapa penyangganya saja. Harga risban berkisar antara Rp75.000 sampai terbesar Rp300.000. Nah, Bapak Slamet ini sudah produksi risban sejak tahun 1970-an. Terus aja gitu.
Nah, kalau sudah terpasang begini, tinggal dilapis cat khusus sebelum dijual ke pasaran. Pak, kayak sih dijual tidak? 100. Pengen lah aku tuku siji. Yo. Bib, Piye? kayak rewangi ngomong aku ya. Kok siji to kan? Iya siji bae. Ya wis Pak, tak gali sih ya. Ya, hati-hati ya, Mbak. Iya Pak. Alon-alon bae. Alah, baru setengah hari muter-muter kampung, badannya rasanya wis lelah. Mana cuacanya melo mendung begini lagi. Tambah angin semriwing. Bikin ngantuk bae yo. Kayaknya enak iki. Kalau rebahan dulu di Risban yang baru dibeli Ayu. Turu kiye. Ketiben sih. Gugah bae, Bu. Yuk. Alah, kon kerewangi malah turu. Piye, Bu? Aduh, baru ketiduran sebentar, udah dibangunin wae. Selain tradisi dan hasil kerajinan, Kebumen juga punya aneka kue khas yang nikmat banget, Kie. Salah satunya sing mau tak bikin ki. Kalau di pasar namanya jipang. Rasanya manis-manis gurih yo. Camilan kampungnya satu ini terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan gula merah dan sedikit garam. Nah, khusus di desa Bejiruyung iki biasanya ditambah pewarna alami seperti buah merah dan kunyit. Nggak ketinggalan daun pandan yo, agar aromanya juga khas dan menggugah selera. Cara bikinnya gampang banget iki Mas Bro. Pertama, biar tak goreng dulu beras ketan yang sudah dijemur seharian iki. Biar mbak-mbak cantik di belakang saya bikin pewarna alaminya. Beras ketan digoreng sebentar saja sampai warnanya kekuningan. Habis itu kita masak gulanya dulu yo. Kene yuk, bantuin masak gula. Biar cepet, kita pakai 2 tungku aja yo. Gula merah yang sudah cair kemudian ditambah pewarna alami. Aduk terus sampai warnanya merata. Nah, kalau sudah siap, langsung guys, campurin beras ketan yang sudah digoreng tadi. Campuran kedua bahan tadi akan terkaramelisasi dan menyatu. Tinggal kita pindahkan ke wadah yang besar dan kita bentuk sesuai selera. Kalau di desa ini, bentuknya lebih khas yo, dengan membulat seperti iki. Adonan beras ketan iki mesti langsung dibentuk selagi panas. Karena kalau sudah keburu dingin, sulit untuk menyatu yo. Wah, warna apa iki sing paling apik? Bisa di kabeh iki. Warnanya ngejreng yo. Iki alami lho, ndak pakai bahan pewarna makanan. Jadi tidak sabar iki, pengen langsung nyobain. Ayo yuk, Mbak Nur, langsung wae dipangan selagi hangat. Enak kayak gini.